Bayangin ini, tiap hari lu bangun, ngopi, megang HP, scroll marketplace, dan mungkin lagi ngecek toko online lu sendiri. Lu masukin password, nomor HP, alamat rumah, ngerasa semuanya tersimpan rapi di dalam berangkas digital dan aman. Tapi sadar gak? Berangkas itu ternyata bisa jebol dan data-data lu bisa diobral murah di pasar gelap. Jadi gini, bulan Mei 2020 ada suatu kejadian besar yang menimpa Indonesia, yaitu kurang lebih 91 juta data pengguna Tokopedia diretas dan dijual bebas di dark web. Tokopedia ini bukan platform sembarangan. Sebagai salah satu marketplace terbesar di Indonesia, platform ini sudah jadi tulang punggung ekonomi digital negara kita. Dengan juta akun yang bergantung di dalam sana. Tapi, apa aja data-data yang bocor tersebut? Antara lain, nama lengkap, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, alamat tinggal, dan juga password. Semua itu ekspos secara jelas. Semua orang bisa lihat dan juga bisa membelinya. Sebagai orang yang melek hukum, gue paham betul bagaimana rasanya bergantung pada ekosistem e-commerce buat perputaran ekonomi sehari-hari. Gue juga ngerasa ngeri karena kasus ini memunculkan satu pertanyaan mendasar yang krusial, yaitu sejauh mana penyelenggara sistem elektronik harus bertanggung jawab secara hukum atas kelalaian mereka menjaga data rahasia kita. Di video kali ini, gua, Arsal Diko Alfadri, akan bedah tuntas skandal ini dari perspektif hukum telematika dan cyber. Kita kupas habis, apakah hukum di negara kita ini beneran bisa melindungi hak-hak konsumen, atau kita cuma jadi pion yang datanya bebas dipermainkan? Siapin fokus lo, karena ini bukan cuma soal hukum, ini soal identitas dan privasi lo yang lagi dipertaruhkan. Oke, kita masuk ke pembahasan utama. Kalau kita ngomongin ruang gerak platform digital di Indonesia, kitab suci pertamanya udah pasti Undang-Undang ITE, yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Di mata hukum telematika, platform e-commerce kayak Tokopedia itu statusnya adalah penyelenggara sistem elektronik atau disingkat PSE. PSE itu bukan soal bikin aplikasi yang bagus, tapi ada tanggung jawab berat di baliknya. Nah, di dalam pasal 15 ayat 1 Undang-Undang ITE secara tegas menyebutkan setiap penyelenggara sistem elektronik wajib menyelenggarakan sistemnya secara andal, aman, dan bertanggung jawab terhadap beroperasinya sistem tersebut. Bagi seller yang sabanari ngurusin orderan atau pengguna yang sabanari nyekrol nyari-nyari barang di situ, gue ngerti banget betapa krusialnya sistem yang aman ini. Insiden bocornya data 91 juta pengguna secara masif ini ngasih indikasi kuat kalau ada kegagalan dari pihak platform dalam memenuhi standar keandalan dan keamanan yang diwajibkan oleh undang-undang. Sistem yang andal itu harusnya beroperasi tanpa gangguan signifikan dan keamanannya harus bisa nahan akses yang nggak sah atau akses yang nggak jelas nih, harus bisa nahan. Tapi nyatanya bentengnya jebol dan data-datanya dijual. Kacau kan? Masalah kedua, masalah persetujuan. Di dalam pasal 26 ayat 1 UU ITE, aturan simpel. Penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi lu wajib harus atas persetujuan lu. Emang sih pas pertama bikin itu ada term and condition. Tapi ketika data itu bocor ke dark web, artinya data lu udah diakses dan berpotensi dipakai sama pihak ketiga tanpa persetujuan lu lagi, maka kondisi ini secara implisit melanggar prinsip persetujuan di Undang-Undang ITE tadi. Tapi mungkin ada yang mikir kayak gini, loh, kan yang ngehack orang lain, pihak lain, kok platformnya yang disalahin? Nah, pasal 32 ayat 1
dan pasal 35 Undang-Undang ITE. Pasal-pasal ini melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan manipulasi perubahan atau pengrusakan informasi elektronik. Jadi benar, platformnya bukan pelaku langsung yang ngeretas, tapi mereka punya kewajiban hukum untuk melindungi data kita. Kelalaian platform di sini dalam menjaga keamanan sistem yang ujung-ujungnya ngasih celah buat hacker masuk itu bisa diinterpretasikan sebagai perbuatan melawan hukum dalam konteks Undang-Undang ITE. Jadi ibarat gini, nitip motor di parkiran resmi, lu udah bayar, berduit tuh bayar. Satpam ketiduran, motor lu kemalingan di situ. Satpam gagal mencegah kemalingan motor lu kan udah bayar di situ, udah resmi ya kan? Karena kelalaian si satpam, jadi motor lu hilang. Nah itu sama aja kayak si platform tersebut. Seharusnya dia yang bertanggung jawab karena dia lalai, dia yang kena, walaupun orang lain yang jebol, yang ngebocorin data-data lu. Nah, dari kacamata UU ITE, performa jelas ada kelalaian. Terus pertanyaannya itu, bisa gak kita tuntut ganti rugi? Jawabannya bisa banget. Di mana tuh bisanya tuh? Di Perdata, di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata. Jadi dalam hukum perdata ada satu pasal yang sering dipakai nih, pasal nih, yaitu pasal 1365, perbuatan melawan hukum. Jadi tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian pada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut. Artinya apaan? Kelalaian platform dalam menjaga keamanan data pribadi yang berujung pada kebocoran data itu bisa dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Karena data-data kita disebar, rugi. Kalau mau ganti rugi, bisa gugat pakai pasal 1365 itu. Kerugian di sini ada dua macam, kerugian material sama imaterial. Kerugian material itu data lu digunain buat penipuan finansial, misalnya akun lu dibobol buat pinjol atau saldo lu hilang tuh tiba-tiba di akun. Nah, yang kedua kerugian imaterial, yaitu gangguan privasi, stres, ketidaknyamanan, rasa was-was lu, rasa aduh gimana nih akun gua, gimana nih data-data diri gua tersebar. Nah, itu kerugian imaterial. Mungkin platform bakal ngeles, wah itu kelalaian vendor IT, kelalaian karyawannya, oknum karyawan. Nah kalau si Tokopedia atau platform ngeles kayak gitu, lu tinggal jawab pakai pasal 1367 KUH Perdata. Jadi pasal ini bunyinya, majikan bertanggung jawab atas yang diperbuat oleh pelayannya atau bawahannya. Artinya gini, kalau lu lagi buka toko online, terus lu aktifin layanan kurir instan buat ngirim pesanan ke pelanggan, di jalan kurirnya teledor tuh, barang hilang. Pelanggan lu pasti komplain dong ke perusahaan, bukan nyalain drivernya aja, ya gak? Sama halnya dengan platform digital. Kalau kebocoran data pribadi karena kelalaian karyawan Tokopedia atau pihak ketiga yang disewa Tokopedia, maka badan hukum perusahaannya atau yang nyewa dia atau atasannya dia nih itu bertanggung jawab juga. Jadi nggak bisa bilang itu ulah karyawan, oknum karyawan, nggak bisa, tetap Tokopedianya bertanggung jawab juga. Semua rentetan kerugian di tahun 2020 itu terjadi karena satu hal. Waktu itu kita belum punya regulasi tentang data pribadi. Nah, setelah kejadian itu, pemerintah akhirnya mengesahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP. Dengan adanya UU PDP ini, hak kita sebagai subjek data atau sebagai pemilik data di pasal 12 UU PDP secara tegas menyatakan kalau kita berhak mengajukan ganti rugi atas pelanggaran data pribadi kita. Artinya, kalau ada platform yang lalai dan bikin data lu bocor, lu punya dasar hukum super kuat buat tuntut dia. Dan lu minta kompensasi, baik kerugian material maupun imaterial. Gak cuman itu,
undang-undang ini juga ikat para pengelola platform atau pengendali data biar nggak bisa semena-mena, nggak bisa sembarangan nutup-nutupin kasus. Undang-undang PDP ini pasal 46 wajibkan platform untuk ngasih notifikasi tertulis paling lambat 3 kali 24 jam pada kita dan lembaga terkait kalau sampai terjadi kegagalan perlindungan data. Pemberitahuannya juga nggak boleh asal-asalan. Harus jelas alasannya apa, datanya apa aja yang bocor, dan upaya penanganannya. Di kasus 2020 lalu, pemenuhan kewajiban notifikasi pasca insiden ini dinilai nggak optimal. Tapi kalau mereka berani ngulangin kelalaian itu sekarang setelah ada UU PDP, sanksinya jelas, lebih berat, dan dasar hukumnya lebih enak buat kita nih sebagai pengguna kalau dibobol. Selain itu, perlindungan buat kita juga dilapisin lagi sama Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Di pasal 4 jelas mengatur hak kita atas keamanan dan kenyamanan dalam mengonsumsi jasa. Bocoran data pribadi jelas melanggar hak atas keamanan ini. Nah, pasal 19 juga menegaskan tanggung jawab pelaku usaha buat ngasih ganti rugi. Di UU PDP yang baru 2022, ini kan kejadian 2020 baru. Ya, lu juga punya hak-hak buat narik kembali persetujuan membatasi pemrosesan sampai nuntut supaya data lu dihapus total dari database mereka. Intinya, konsumen memiliki berbagai hukum untuk mencari keadilan. Kita bukan lagi pihak yang dirugikan. Jadi, apa kesimpulan utamanya? Apakah hukum kita sekarang udah cukup efektif buat ngelindungin kita? Jawabannya, secara tertulis, kehadiran Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) udah bikin hukum kita jadi jauh lebih memadai dan komprehensif. Hak kita diperjelas. Tapi ingat, secanggih apapun undang-undangnya, efektivitas hukum itu sangat bergantung pada implementasi dan penegakan hukum di lapangan. Regulasi yang bagus tanpa ketegasan itu cuma macan ompong. Makanya di akhir video ini gue punya pesan khusus. Yang pertama, buat penyelenggara sistem elektronik termasuk Tokopedia dan raksasa digital lainnya, tolong jangan cuma fokus kejar valuasi dan bakar duit buat promo. Infrastruktur keamanan siber itu investasi wajib, bukan beban. Kalian harus patuh sama UU PDP, lakuin audit keamanan berkala, terapkan prinsip perlindungan data sejak awal, dan pastiin ada mekanisme ganti rugi yang jelas dan gampang diakses buat konsumen lulu pada. Kedua, buat pemerintah dan penegak hukum, aturan baru ini butuh taring. Terapkan sanksi administratif dan pidana secara tegas dan konsisten buat platform yang lalai, biar ada efek jerak. Selain itu, tolong percepat lembaga pengawasan perlindungan data pribadi yang independen dan punya kewenangan kuat buat ngawasin kepatuhan mereka. Dan yang paling penting, pesan buat lu semua, berhenti jadi pasif. Tingkatkan literasi digital lulu pada dan sadari betapa berharganya data pribadi. Jadi sekarang lu harus aktif, pakai hak-hak lu tuh yang udah ada di Undang-Undang PDP. Kalau ada indikasi data lu disalahgunain, laporan aja, ajuin keberatan, tuntut ganti rugi. Jadi insiden 91 juta data yang bocor ini harus jadi pelajaran mahal supaya kita nggak lagi jadi korban yang diem aja. Itu. Gua Arsal, terima kasih. Gua udah banyak ngomong. Kalau ini bermanfaat dan nambah wawasan hukum lu, jangan lupa lu like dan lu share ke teman-teman lu kalau bermanfaat, dan subscribe biar nggak ketinggalan konten-konten seru. Tapi ini tugas bukan konten, jadi kayak nggak ada selanjutnya deh. Stay safe. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa. Goodbye. Jangan lupa check out Petwish ya guys. Petwish.